Kegamangan tarif Wush. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang bernama Wush seperti tidak berhenti menuai persoalan. Sejak perencanaan, penentuan investor hingga berujung dengan dijebolnya APBN dan rencana operasional yang terus mundur. Padahal sejak awal pemerintah menegaskan proyek kereta cepat ini murni bisnis atau business to business. Kini setelah rampung pun KCJB masih menemui kendala. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Minggu 1 Oktober, kereta cepat Jakarta-Bandung belum bisa beroperasi secara komersial. Alih-alih menetapkan harga dan mengoperasikan Wush secara komersial, pemerintah malah memundurkan pengoperasian komersial kereta tersebut yang tadinya dijadwalkan 2 Oktober menjadi pertengahan Oktober, alias masih digratiskan sampai pertengahan bulan ini. Pemerintah boleh saja berdalih pemunduran jadwal komersial Wush untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang masih ingin menjajal kereta yang diklaimnya sebagai layanan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu. Padahal masa uji coba gratis telah berlangsung 2 pekan. Di balik pemunduran pengoperasian komersial itu, pemerintah diduga masih gamang dalam menentukan tarif kereta cepat tersebut. Pemerintah diyakini masih belum menemukan formula yang tepat untuk tarif kereta berkecepatan 350 km per jam tersebut. Dengan biaya investasi yang lebih dari 100 triliun rupiah, Wush diyakini bakal sulit balik modal. Juga dipastikan bakal sangat lama. Tadinya pemerintah menyebut tarif Wush di angka 250 sampai 350 ribu rupiah. Pun jika ditetapkan 350 ribu rupiah, ini bukan angka ideal. Jika di harga tersebut, proyek ini baru bisa balik modal, return of investment atau ROI dalam kurun waktu 38 tahun setelah resmi dioperasikan berbayar. Itu pun jika minat masyarakat tinggi. Selain investasi yang besar, Wush juga menyedot dana besar untuk pengoperasiannya. Sebagai ancar-ancar, untuk 1 kali keberangkatan, Wush diperkirakan membutuhkan daya listrik sekitar 260 megavolt ampere atau jika dirupiahkan sekitar 9,4 juta rupiah. Lalu KCIC juga harus menanggung biaya persinyalan ke Telkomsel karena menggunakan teknologi Global System Mobile Railway atau GSMR di spektrum 900 MHz. Plus, ada biaya perawatan kereta dan operasional perusahaan. Biaya lainnya yang juga harus dibayarkan adalah biaya persinyalan, biaya perawatan, dan gaji karyawan. Karena bukan termasuk kereta ekonomi, Wush tidak boleh mendapatkan subsidi tarif alias Public Service Obligation atau PSO. Artinya, pemerintah harus menentukan harga keekonomian yang mampu menutupi biaya operasional. Ini pun bisa membuat pemerintah bimbang karena jika harga terlalu jauh dari harga kereta Argo Parahyangan Jakarta-Bandung yang dibanderol Rp200.000 untuk kelas eksekutif, Wush tidak akan menarik minat masyarakat. Sungguh miris, proyek ratusan triliun yang menjadikan APBN sebagai jaminan seperti proyek main-mainan. Untuk harga tiket pun masih belum ditentukan meski telah diresmikan. Presiden Joko Widodo bisa berdalih kesulitan-kesulitan serta masalah yang dihadapi di lapangan. Dalam pembangunan kereta cepat merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga. Namun, pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang amat mahal harganya karena harus menggadaikan APBN dan utangnya harus ditanggung anak cucu kelak. Presiden Joko Widodo juga boleh bergembira dan mengklaim kehadiran Wush menandai modernisasi transportasi massal di tanah air. Plus, namun jika hanya menjadi beban APBN,
Untuk apa? Semoga ke depan tidak ada lagi proyek yang Baksi Malakama. Tidak dilanjutkan, sudah menguras investasi. Dilanjutkan, menjadi beban APBN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.